Salah satu dari rukun iman di dalam kehidupan kita adalah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang masih ada hari ini di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kitab Al-Qur'an, ya. Kitab Al-Qur'an ini merupakan kitab yang menjadi tugas utama, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku saya cinta Nabi, saya umat Nabi, saya mau mengikuti Nabi, nah, maka yang harus kita perhatikan yang pertama kali adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Rasulullah mengawali jadi nabinya yaitu dengan turunnya ayat Al-Quran. Sebelum turun ayat Al-Quran, Rasulullah belum menjadi nabi. Tapi sejak diturunkannya Al-Quran, surat Al-Alaq yang 5 ayat itu, maka sejak itu Rasulullah sah menjadi nabi. Lalu selama hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah berani menjawab satu permasalahan pun dalam kehidupan kalau Allah Subhanahu wa taala masih belum menurunkan ayat Al-Quran. Beliau tidak bisa melaksanakan perang, beliau tidak bisa melaksanakan sebuah kegiatan kalau Al-Quran belum turun. Bahkan ada seorang sahabiah yang datang kepada Rasulullah mengadu tentang masalah rumah tangganya, tapi Rasulullah menjawab, nanti saya menunggu dulu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabiah tersebut mengadu langsung kepada Allah, ya Allah, Rasulullah saja tidak bisa menjawab permasalahan saya, lalu siapa yang bisa menjawab permasalahan saya? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Qad sami'a, sesungguhnya Allah telah mendengar, qaulal lati, perkataan seorang perempuan, tujadiluha, ya, fi zawjiha, yang mengadukan tentang suaminya, wa tashtaqi ila Allah, dia mengadu kepada Allah. Jadi kalau kita bisa melihat dari cerita ini, Rasul itu tidak bisa menjawab sebuah permasalahan kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Dan di akhir hayatnya adalah kapan Rasulullah selesai menjadi nabi? Di saat ayat terakhir Al-Quran sudah selesai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sejak itu tugas Rasul sudah selesai. Dan para sahabat ketika itu menangkap. Abu Bakar langsung menangis ketika ayat terakhir Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah khutbah haji wada berwasiat kepada umat. Yang lain gak ngeh, tapi Abu Bakar langsung menangis. Kenapa kau menangis? Berarti Rasulullah akan selesai di dunia ini. Sudah selesai tugas beliau. Jadi kalau kita melihat kepada cerita yang barusan disampaikan, Rasul itu mengawali jadi nabinya dengan Al-Quran. Sepanjang jadi nabi beliau menerima Al-Quran, dan beliau berakhir tugas menjadi nabi dengan ditutupnya Al-Quran. Bisa kita simpulkan adalah seluruh tugas kenabian beliau adalah menerima Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran. Oleh sebab itu Rasulullah di dalam hadis wada mengatakan, di dalam haji wada mengatakan kepada kita semua dalam wasiatnya adalah, taraktu fikum amraini, aku meninggalkan 2 warisan kepada kalian. Idza tamassaktum bihima, apabila kalian pegang, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat kalau selama kalian menjadikan sumber hukum 2 hal ini, tidak akan pernah salah, yaitu adalah kitab Allah wa sunnati Rasulillah, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, bagi kita umat Rasulullah yang tidak pernah bertemu Rasulullah tetapi ingin mengikuti Rasulullah, yang ingin mencontoh Rasulullah, yang ingin tauhidnya sama dengan Rasulullah, yang ingin kehidupannya sama dengan Rasulullah tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Siti Aisyah suatu saat pernah ditanya tentang sahabat yang ketika Rasulullah sudah meninggal,
Beliau datang ke kota Mekah. Beliau bertanya, saya ingin bertemu dengan Muhammad. Muhammad sudah tidak ada. Akhirnya, masih adakah istrinya? Masih ada. Beliau bertanya, ya Aisyah, seperti apa Rasulullah? Siti Aisyah menjawab, Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi kalau ingin lihat bagaimana Rasul menjalani kehidupan seorang nabinya, lihat aja ayat Al-Quran. Karena beliau di dalam kehidupan menjadi nabinya selalu dipandu oleh Al-Quran, selalu menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah ayat dikatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Saya itu tidak pernah berkata ya dari keinginan saya, dari hawa nafsu saya, kecuali saya menunggu dulu firman Allah Subhanahu wa taala.